Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 7.436. Selain video ini, kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau mulai diakumulasi BlackRock. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata laba bersih semester satunya melorot 56% dan saat ini terpantau mulai melemah. Bagaimana potensi saham favorit investor ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham ITMG. Hari ini malah turun 2% lebih ke harga 26.225. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir sebenarnya ITMG mulai bangkit. Dan sebelumnya mencoba break 27.000, ITMG gagal break, sempat melemah mengetas garis EMA 50 150 dan garis EMA 50. Bisa kita lihat ITMG berhasil bertahan dari rebound. Setelah berhasil rebound, sempat naik di atas 26.500, tapi pada saat kenaikan hari Selasa mendekati 27.000, ternyata hari ini ITMG pada opening langsung gap down dan turun 2% lebih ke 26.225. Jadi saat ini ITMG kembali mendekati support EMA 150 di sekitar 26.000. Apabila teman-teman saat ini masih hold, maksudnya memang ITMG masih bisa di hold kan, secara teknikal ini masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Tapi hari ini kalau pemberitaan bahwa laba ITMG di paruh 1 tahun 2024 malah melorot 57% lebih. Ini mungkin merupakan satu sentimen negatif sehingga ITMG mulai terkena profit taking atau dilepas investor sehingga terbentuk gap down. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih hari ini untuk ITMG ini terpantau masih ada distribusi walaupun jumlahnya tidak besar, dan asing juga terpantau hari ini masih keluar. Setelah sebelumnya tanggal 12 dan 13 asing mulai masuk, tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan 2 minggu terakhir asing memang masih keluar. Jadi dari data yang kita dapat, karena masih ada distribusi dan karena ada sentimen negatif laporan keuangan yang tidak oke, saya lihat ITMG masih ada potensi minggu ini untuk melemah kembali menuju garis EMA 50. Jadi masih ada potensi kembali ke sekitar harga 25.800. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, maksudnya masih bisa dipantau untuk coba tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi wait and see kembali di sekitar daerah support ini. Apabila ITMG terpantau masih bisa bertahan dari rebound, maksudnya masih menarik untuk coba entry. Karena cara fundamental ITMG merupakan salah satu saham yang fundamentalnya masih oke dan juga rutin membagikan dividen. Jadi ini kesempatan untuk bisa dapat sekitar daerah supportnya. Tapi sebaiknya jika terpantau melemah ke garis EMA 50 dan ternyata ITMG melemah dan tembus garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu karena cara pergerakan ITMG akan mulai bergerak downtrend. Jadi wait and see lagi ke support berikutnya sekitar 25.000 apabila garis EMA 50 terlewati. Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham BRPT yang hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 1.125. Secara teknikal jika kita lihat kenaikan hari ini candlenya oke, tidak ada shadow ke atas dan tidak ada shadow ke bawah, plus saat ini mulai mencoba break garis EMA 50 150. Dan bisa kita perhatikan kenaikan hari ini membuat ITMG tepat berada di sekitar resisten minornya sekitar 1.125. Karena beberapa kali sebelumnya BRPT mengetes target hari ini gagal dan malah sempat turun kembali ke zona support 1.000 sampai 1.020. Dan BRPT merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member. Nanti saya akan coba bahas juga untuk saham SIDO dan saham Pertamina. Untuk saham PTPP, kemarin baru saya analisa, jadi tidak akan saya bahas di video ini. Tapi secara pergerakan, BRPT saat ini sebenarnya sudah mencapai target terdekat di sekitar 1.130 untuk target take profitnya. Apabila teman-teman masih mau hold, masih bisa di hold. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing terpantau masih masuk akumulasi 1 minggu terakhir. Akumulasi hari ini asing lumayan besar, tapi di broker summary kenaikan 7% ini malah tidak ada akumulasi. Yang terlihat jika kita lihat top buyer yang peringkat 1 ini malah ada distribusi. Jadi untuk BRPT, ingat kenaikan 7% ini tidak ada akumulasi, jadi tetap harus hati-hati. Karena bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara, setelah itu ada koreksi kembali. Jadi untuk yang saat ini ingin coba entry saham BRPT, paling aman usah wait and see, karena ingat kenaikan hari ini tepat di resisten 1125 sampai 1130 yang sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRPT. Jadi apabila berhasil naik, teman-teman baru mau ikut entry,
itu masih oke. Atau apabila terkoreksi pun, ini kesempatan untuk coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 di sekitar harga 1050 sampai maksimal 1060 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 1000 sampai 1020, Musa bisa jadikan garis EMA 150 untuk trail stop. Dengan target lebih jauh untuk take profit apabila teman-teman tidak mau trading jangka pendek atau swing. Target yang berikutnya masih ada potensi ke 1200 apabila terpantau BRPT terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Oke, sekarang kita coba lihat Sido. Sido juga salah satu saham yang masuk watchlist kami bernama teman-teman member. Karena pada beberapa minggu terakhir, Sido terpantau kuat berada di atas 700. Dan pada perdagangan hari Jumat, ini juga terpantau ada akumulasi, sehingga menarik karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Dan saat ini bisa kita lihat Sido berhasil naik 2% lebih dan sudah mencapai resisten di sekitar 730. Dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 di sekitar 720. Dan bisa kita lihat salah satu alasan masuk watchlist kami juga memang karena Sido masih ada akumulasi dan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Sehingga masih ada potensi untuk mulai bergerak naik. Dan di perdagangan hari ini pun di broker summary bisa kita lihat Sido ini juga masih ada akumulasi. Sehingga apabila teman-teman sudah dapat, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama 700 tidak tembus. Dan saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju target di 750. Jadi ini merupakan target take profit apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Karena sebelumnya beberapa kali mengetes target harga ini Sido masih belum berhasil break. Jadi teman-teman bisa coba swing atau trading jangka pendek, take profit di sekitar 750 apabila gagal break, atau hold saja terus selama 700 tidak terlewati untuk tren jangka menengah dengan target lebih jauh sekitar 780 sampai harga 800. Selanjutnya saham Pertamina. Saham Pertamina juga masuk watchlist kami karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan satu minggu ini memang saham Pertamina masih sideways, masih mencoba untuk naik di atas 1250. Tapi bisa kita lihat support EMA 50 walaupun beberapa kali bergerak turun, tapi garis EMA 50 yang saat sekitar 1235 ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawah garis EMA 50 pun sebenarnya masih ada support EMA 150 di sekitar 1205 sampai 1200. Jadi untuk Pertamina selama masih kuat di atas 1200, secara pergerakan masih akan sideways untuk tren jangka menengah. Dan menariknya, hari ini kembali rebound dari support EMA 50 dengan candle yang lumayan solid walaupun ada sedikit shadow. Dan jika kita lihat untuk Pertamina, asing memang terpantau masih terus distribusi, tapi kenaikan 2% lebih hari ini terpantau ada akumulasi. Jadi menarik apabila besok atau satu minggu ke depan saham Pertamina berhasil break 1250. Apabila berhasil break, maka target terdekat itu di 1300 dan target lebih jauh menurut saya di sekitar 1330. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat sekitar garis EMA 50 pun, Musa masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila Pertamina berhasil naik di atas 1250. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.